Perdamaian di Timur Tengah. Tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah, setidaknya hari ini. Iran membantah adanya perdamaian yang mendekat dan penandatanganan kesepakatan. Donald Trump ingin mendapatkan hadiah yang sempurna. Hadiah untuk ulang tahunnya sendiri, perdamaian di Timur Tengah yang ditandatangani olehnya. Dia bahkan sudah menetapkan tanggal penandatanganan perjanjian damai dengan Iran dan sudah mengumumkannya pada hari Minggu 14 Juni. Trump secara terbuka menyatakan bahwa perjanjian antara Washington dan Teheran harus ditandatangani tepat pada hari Minggu. Dan di jejaring sosialnya, Truth Social, dia berjanji bahwa segera setelah penandatanganan, Selat Hormuz akan dibuka untuk semua kapal. Tanggal yang sama juga diumumkan sehari sebelumnya oleh Perdana Menteri Pakistan, Shahbaz Sharif, yang merupakan mediator utama dalam perundingan tersebut. Dan informasi yang sama juga dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Namun tiba-tiba para pejabat Iran menyatakan bahwa belum ada kesepakatan final sampai saat ini dan kemungkinan besar tidak akan ditandatangani hari ini. Mereka bilang, kami tidak akan memberikan hadiah seperti itu pada hari ulang tahun Donald Trump. Ngomong-ngomong, hari ini dia berusia 80 tahun. Lalu tiba-tiba muncul rincian baru mengenai apa yang sebenarnya disetujui oleh Teheran. Teheran kembali mengajukan versi baru dari perjanjian damai, dan itu lagi-lagi berbeda dari apa yang dikatakan Donald Trump kepada kita. Jadi, mari kita bahas semuanya sekarang selagi masih hangat. Nama saya Alexei Peci. Sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk berlangganan saluran ini. Berikan like dan tulis komentar apa saja dari kalian. Jadi, sepertinya pesta Donald Trump gagal. Hari ini Trump berusia 80 tahun dan dia ingin mendapatkan hadiah yang sesungguhnya di hari ulang tahunnya. Itu adalah penandatanganan perjanjian damai dengan Iran. Iran hari ini membantah pengumuman Trump tentang penandatanganan perjanjian damai dan pembukaan Selat Hormuz yang rencananya dilakukan hari ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, menyampaikan pernyataan singkat. Penandatanganan hari ini tidak akan terjadi, meskipun mungkin akan berlangsung dalam waktu dekat. Berikut kutipannya. Kita harus menunggu dan melihat tanggal pasti penandatanganan nota kesepahaman, meskipun yang pasti itu bukan hari ini. Kantor berita Fars Iran mengutip sumber melaporkan bahwa Teheran belum mengambil keputusan akhir mengenai perjanjian kerangka kerja dan pembahasan aspek politik, hukum, serta teknisnya masih terus berlangsung di tingkat ahli dan politik. Dan sudah dilaporkan bahwa pejabat Qatar segera terbang ke Teheran untuk membantu pihak Iran agar bisa mengambil suatu keputusan. Dan disinilah bagian yang paling menarik dimulai. Menurut data Fars, pihak Iran tidak ingin menandatangani tepat pada hari ulang tahun Donald Trump karena khawatir Presiden Amerika itu akan menjadikannya sebagai ajang promosi pribadi. Dia akan mengemasnya sebagai kemenangan pribadinya dan menggunakannya untuk tujuan politik dan media. Jadi, masalahnya bukan hanya pada syarat-syaratnya. Masalahnya adalah Teheran tidak ingin menjadi sekadar latar belakang untuk perayaan orang lain. Setidaknya, begitulah yang mereka sampaikan. Apa sebenarnya yang harus ada dalam kesepakatan ini? Rancangan nota kesepahaman sedang disiapkan oleh Amerika Serikat dan Iran dengan mediasi Pakistan dan Qatar selama sekitar 3 bulan. Dokumen tersebut harus memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari membuka Selat Hormuz dan memulai negosiasi mengenai program nuklir Iran. Kantor berita Mehr Iran telah menerbitkan teks awal yang terdiri dari 14 poin dan daftar tuntutan Teheran sangat mengesankan dengan skala besarnya. Penghentian total permusuhan di semua front termasuk Lebanon. Tidak ada campur tangan Amerika Serikat dalam urusan dalam negeri Iran. Penghapusan total blokade laut dalam waktu 30 hari. Penarikan pasukan Amerika dari sekitar Iran. Melanjutkan kembali pelayaran di Selat Hormuz dan penangguhan sanksi atas penjualan minyak serta petrokimia dan akses penuh Iran ke aset-asetnya yang dibekukan. Dan sebagai poin terpisah yang paling mencolok, Amerika Serikat dan sekutunya harus menyediakan program pemulihan untuk Iran dengan nilai setidaknya 300 miliar dolar. Dan disinilah terdapat jurang besar antara kedua belah pihak. Trump dengan tegas menyangkal bahwa Iran akan menerima apapun dalam bentuk uang tunai. Dia secara khusus menekankan kontras dengan kesepakatan nuklir Obama tahun 2015. Dengan menyatakan bahwa berbeda dengan pembayaran Obama, tidak akan ada penyerahan uang sekarang. Pihak Amerika menuntut agar Iran membuka Selat Hormuz tanpa biaya apapun untuk lewatnya kapal-kapal. Dan inilah menurut pejabat Amerika yang menjadi syarat pencabutan blokade bagi kapal-kapal Iran. Namun Teheran bersikeras pada hal yang sebaliknya. Menurut versi Kementerian Luar Negeri Iran, bagian dari kesepakatan tersebut adalah hak Iran untuk memungut biaya atas lewatnya kapal-kapal melalui Selat Hormuz. Dan itu belum semuanya.
Selain uang dan Selat Hormuz, pihak Iran juga mengajukan tuntutan maksimalis. Pangkalan militer Amerika harus ditarik dari wilayah tersebut, dan uranium yang sudah diperkaya tetap berada di Iran. Inilah titik kunci yang meruntuhkan seluruh kesepakatan. Karena bagi Trump, poin utama propagandanya adalah seperti ini. Iran tidak akan pernah mendapatkan senjata nuklir, baik dengan membeli maupun mengembangkannya. Tapi masalahnya adalah Teheran sama sekali tidak berniat menyerahkan uraniumnya. Buktinya bersifat fisik. Faktanya, sehari sebelumnya Iran telah menutup dan memasang ranjau di pintu masuk kompleks bawah tanah tempat mereka menyimpan cadangan uranium yang telah diperkaya. Dan inilah CNN merekam terowongan yang runtuh di Isfahan. Dan ini sebenarnya adalah sinyal dalam dua hal sekaligus. Pertama, Teheran melindungi diri dari kemungkinan operasi darat Amerika untuk merebut cadangan tersebut. Dan operasi seperti itu memang sedang dipersiapkan, tetapi Trump membatalkannya pada saat-saat terakhir. Dan kedua, dengan memasang ranjau di gudang miliknya sendiri, Iran menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak berniat melepaskan bahan nuklirnya dalam perjanjian apapun. Dan hari ini, tampaknya pada hari penandatanganan perjanjian damai, Iran kembali membocorkan ke media versinya sendiri tentang perjanjian damai tersebut. Dan kali ini, mereka membocorkannya ke media Amerika. Jadi dalam versi baru disebutkan bahwa Iran segera membuka Selat Hormuz untuk semua kapal komersial, dan Amerika Serikat mencabut blokade laut mereka terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Begitulah isinya. Amerika Serikat berjanji untuk tidak memperlakukan sanksi baru terhadap Iran sampai tercapai kesepakatan akhir. Setelah kesepakatan akhir tercapai, semua sanksi Amerika Serikat dan PBB semuanya terhadap Iran akan dicabut. Amerika Serikat akan memberikan keringanan sementara dari sanksi minyak kepada Iran yang memungkinkan Teheran menjual minyak dan menerima pendapatan dari ekspornya bahkan sebelum kesepakatan ditandatangani. Dan sekarang yang paling penting. Apa yang sedang dibocorkan oleh orang-orang Iran sekarang? Amerika Serikat setuju untuk membuka blokir 25 miliar dolar. Aset Iran yang dibekukan termasuk transfer uang langsung, kerjasama negara-negara regional, dan pemberian lini kredit. Dan Washington bersama sekutu-sekutu regionalnya akan menyiapkan rencana pemulihan dan pembangunan Iran yang akan disepakati dengan Teheran dalam waktu 60 hari. Dan tuntutannya minimal 300 miliar dolar. Dan sekarang tentang program nuklir. Teheran setuju untuk tidak memproduksi dan tidak memperoleh senjata nuklir. Sampai perjanjian akhir tercapai, Iran akan mempertahankan status saat ini dari program nuklirnya, dengan menahan diri untuk tidak memperkaya uranium lebih lanjut dan tidak memperluas infrastruktur nuklirnya. Amerika Serikat setuju untuk mengizinkan Iran dalam kerangka perjanjian komprehensif di masa depan hanya mengencarkan cadangan uranium yang diperkaya tinggi di wilayah Iran. Tidak ada yang akan diekspor kemanapun, tidak akan dilakukan. Jadi, hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya adalah Trump sudah 38 kali, ini tanpa bercanda, 38 kali berjanji akan membuat kesepakatan damai dengan Iran dan setiap kali tanggalnya selalu mundur. Dan kemarin dia menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juni, tepat di hari ulang tahunku yang ke-80, kami pasti akan menandatangani perjanjian damai virtual dengan Iran. Namun Korps Pengawal Revolusi Islam sudah secara langsung mengkritik. Seperti yang mereka katakan, desakan diam-diam Presiden Amerika Serikat terkait tanggal 14 Juni. Jadi, seperti kata pepatah, kita tunggu saja. Di sini saya akan mengakhiri pembicaraan. Pendapat dan kesimpulan Anda, seperti biasa, silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Di sana ada Buy Me a Coffee, Patreon, tautan, bahkan ke dompet kripto, detail rekening bank, pokoknya pilih saja yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk kali ini, jaga diri Anda, sampai jumpa.